warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca bacaan basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Dalam kondisi seperti ini, jangan lupa untuk melaksanakan 3M. Apa sih 3M itu? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, yakni menjaga jarak. Pada masa pandemi seperti ini, kalian pasti di rumah saja kan? Nah, biasanya kalian melakukan kegiatan apa? Ada yang menonton TV, ada yang membantu orang tua, dan ada juga yang membaca buku. Ada yang pernah membaca buku dongeng? Atau ada yang pernah dibacakan cerita dongeng oleh ayah atau ibundanya? Pasti banyak kan yang sudah pernah baca buku dongeng. Apa saja sih contoh buku dongeng? Ada kelinci dan kura-kura, ada telur emas, ada malin kundang, dan banyak lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan dongeng. Sudah siap belajar? Nah, yuk mari belajar. Gimana? Sudah siap belajar hari ini? Nah, yuk langsung saja kita belajar hari ini. Pembelajaran hari ini tema 2, subtema 1, kelas 3. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu menguraikan pesan yang terkandung dalam dongeng, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Siswa mampu mempraktikkan pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita dongeng. Lalu, kira-kira apa itu dongeng? Jadi, dongeng adalah sebuah cerita yang tidak nyata atau cerita hayalan. Tokoh yang ada dalam dongeng itu ada 3. Apa saja sih? Yang pertama hewan, yang kedua manusia, dan yang terakhir adalah tumbuhan. Nah, selanjutnya apa saja sih unsur intrinsik yang ada dalam dongeng? Itu ada 5. Yang pertama adalah tema, terus alur, ketiga latar, keempat tokoh, dan yang terakhir amanat. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama tema. Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Contohnya persahabatan, keluarga, dan lain-lain. Kalau alur adalah urutan peristiwa atau kejadian dalam sebuah cerita dongeng. Nah, yang ketiga adalah latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat kejadian dalam sebuah cerita dongeng. Contohnya di hutan, di sungai. Kalau tokoh adalah para pelaku dalam sebuah cerita dongeng. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan tadi. Nah, yang terakhir ini adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh pengarang kepada para pembacanya. Nah, kita sudah belajar tentang dongeng hari ini. Selanjutnya, simaklah video cerita dongeng kelinci dan kura-kura. Setelah ini ya, selamat menyaksikan. Dahulu kala, hiduplah seekor kelinci yang terkenal dengan kesombongannya. Lalu, ada seekor kura-kura yang selalu diejeknya lamban dan bodoh. Lalu kura-kura menantang si kelinci untuk lomba lari. Sebenarnya
kura-kura tak ingin berurusan dengan kelinci, tapi si kura-kura ingin memberinya sedikit pelajaran. "Hei kura-kura, maukah kau lomba lari denganku?" tanya kura-kura. "Oke," jawab kelinci dengan percaya diri pasti bisa memenangkan tantangan tersebut. Ia berpikir bagaimana kura-kura yang super lambat itu bisa mengalahkannya. Kemudian mereka bersepakat jalur mana yang akan dijadikan ajang perlombaan tersebut. Pertandingan kelinci dan kura-kura mengundang penasaran dari hewan-hewan yang lain. Mereka semua juga ingin menyaksikan bagaimana kura-kura akan mengalahkan kelinci. Semua hewan yang menyaksikan memberikan dukungannya kepada kura-kura karena mereka tak menyukai sifat kelinci yang sombong. Lalu seekor kera ditunjuk sebagai wasit untuk mengawasi jalannya pertandingan tersebut. Saat pertandingan baru dimulai, kelinci pun melesat jauh meninggalkan kura-kura. Kura-kura tak ingin menyerah. Dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk menambah kecepatan larinya. Namun, si kelinci merasa kura-kura masih tertinggal jauh di belakangnya. Karena itu, di tengah-tengah waktu perlombaan, si kelinci memutuskan untuk istirahat dan kelinci pun tertidur. Ketika kelinci terbangun, ia sangat kaget karena kura-kura telah sampai di garis finish. Mendapatkan fakta tersebut, para hewan lain pun bersorak gembira, sedangkan kelinci pulang dengan perasaan malu. Gimana? Sudah menyimak cerita kelinci dan kura-kura tadi? Bagus kan ceritanya? Lalu pesan apa sih yang bisa diambil dari cerita tersebut? Yang pertama, kita tidak boleh sombong. Yang kedua, kita harus menghargai orang lain. Dan yang ketiga, kita tidak boleh menyerah dalam keadaan apapun. Jadi, kita tidak boleh mencontoh perilaku dari kelinci. Tetap jaga kesehatan ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk melaksanakan 3M agar kita semua terhindar dari jangkauan virus corona atau virus COVID-19. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri materi tema 2 subtema 1, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dulu ya pertemuan hari ini. Bu Teri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.